Amerika Serikat kembali menggagalkan Palestina untuk menjadi anggota PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan melakukan veto. Banyak mungkin yang belum tahu Palestina adalah negara yang belum menjadi anggota penuh PBB. Status Palestina di PBB masih negara pengamat. Negara pengamat PBB adalah status yang diberikan kepada organisasi, entitas, atau negara non-anggota internasional supaya mereka dapat berpartisipasi dalam tugas Majelis Umum PBB. Menurut halaman United Nations, status pengamat ini hanya didasarkan pada praktik dan tidak ada ketentuan mengenai hal tersebut dalam piagam PBB. Praktik itu telah dimulai sejak tahun 1946 ketika Sekretaris Jenderal menerima penunjukan pemerintah Swiss sebagai pengamat permanen PBB. Pengamat kemudian diajukan oleh negara-negara tertentu yang kemudian menjadi anggota PBB, antara lain Australia, Finlandia, Italia, dan Jepang. Swiss menjadi anggota PBB pada 10 September 2002. Negara pengamat yang masih tetap statusnya sebagai negara pengamat sampai sekarang adalah Palestina dan Vatikan. Inilah skenario jahat Amerika untuk sengaja membuat Palestina menjadi negara yang tidak jelas secara legal di PBB. Sementara kita tahu Israel sendiri sudah diakui sebagai negara anggota PBB sejak kedatangan mereka ke Palestina, lalu mengusir, mengintimidasi penduduk Palestina, yaitu pada tahun 1948. Pada tahun 2011, Palestina kembali mengajukan ke Dewan Dunia PBB untuk menjadi anggota tetap. Meskipun berulang kali Amerika Serikat menolak usulan tersebut, Palestina terus berulang kali melakukan lobi untuk menjadi anggota penuh. Namun berulang kali pula Amerika menolaknya. Pada puncaknya atau pada kejadian yang terakhir, Kamis tanggal 14 April 2024, Palestina mengajukan permohonan di tengah serangkaian peristiwa serangan Israel ke Gaza. Maka dilakukanlah pemungutan suara. Majelis PBB dapat menerima negara anggota baru dengan 2/3 suara mayoritas. Namun hanya setelah Dewan Keamanan memberikan rekomendasinya. Dan tidak ada satupun veto dari 5 negara yang mempunyai hak veto. Pemungutan suara pada hari Kamis tersebut bertepatan dengan pertemuan Dewan Keamanan yang dijadwalkan beberapa minggu lalu untuk membahas situasi di Gaza, yang dihadiri oleh para menteri dari beberapa negara Arab. Kini Amerika Serikat kembali mengeluarkan veto atas upaya Palestina itu. Lagi-lagi, Palestina gagal menjadi anggota penuh PBB. Veto yang dilakukan oleh sekutu utama dan pendukung militer Israel itu telah diperkirakan menjelang pemungutan suara. Lantas, apa yang menyebabkan Amerika melakukan hal sediskriminatif itu kepada Palestina? Amerika Serikat berkilah bahwa jalan terbaik bagi Palestina saat ini adalah melakukan perundingan dengan Israel dengan prinsip dua negara yang berdampingan. Jelas ini hanyalah akal-akalan Amerika Serikat saja untuk terus-menerus melakukan dan terus memperpanjang penderitaan rakyat Palestina dengan mendapatkan tindakan represif dan diskriminatif yang menyesarakan rakyat Palestina dari sekutunya atau dari anaknya Israel. Bagaimana bisa berunding dengan Israel di mana Israel adalah negara penjajah? Bagaimana bisa penjajah berunding dengan rakyat jajahannya? Bagaimanapun, Palestina tetap saja akan menjadi pihak yang selalu tidak diuntungkan alias selalu menjadi pihak yang dirugikan dalam perundingan dengan Israel. Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat sangat memalukan dan tidak sesuai dengan prinsip yang dijunjung tinggi oleh Amerika sendiri, yaitu suatu negara haruslah mendapatkan perlakuan yang sama, dan setiap negara adalah punya hak yang sama untuk mendapatkan kedudukan setara dengan negara lain. Dan inilah salah satu jenis diskriminatif Amerika yang memproklamirkan diri sebagai negara adidaya. Padahal kita tahu bahwa negara-negara superpower yang duduk di Dewan Keamanan PBB selain Amerika Serikat,
yang mempunyai hak sama, yaitu mempunyai hak veto, menyetujui resolusi tersebut. Negara tersebut adalah seperti Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Kebetulan Inggris abstain. Tindakan Amerika memveto keanggotaan Palestina di PBB ini mendapatkan kecaman dari banyak negara yang berada di Persatuan Bangsa-Bangsa yang mendukung Palestina, termasuk negara kita Indonesia. Lewat juru bicaranya, Indonesia jelas menyampaikan dengan tegas posisinya. Indonesia mengecam veto tersebut. Indonesia mengecam veto Amerika karena tindakan tersebut mengkhianati aspirasi bersama untuk menciptakan perdamaian jangka panjang di wilayah Timur Tengah. Security, not to tolerate wars and especially not genocide. Madam President, the UN Charter is clear. The Security Council resolutions are binding and must be enforced. My question today, how many resolutions been adopted on Palestine? How many are enforced? Where must Palestine go when for decades the Council fails to act on its own resolution while Israel kills Palestinians with impunity? Once again, I urge Council members to stop the everyday horrors faced by the Palestinians in Gaza and the West Bank. Di sisi lain, Republik Indonesia kembali menegaskan akan terus mendukung agar Palestina resmi menjadi anggota penuh PBB agar kedudukannya setara dengan negara lain. Semoga Palestina segera menjadi anggota Persatuan Bangsa-Bangsa sehingga kedudukannya setara dengan negara-negara yang lain.